Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Iflah Qasim berdiri pada awal abad ke-19 Masehi, tepatnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 1907 Masehi. Kisah ini berdasarkan peselit yang diterima oleh Kiai Haji Abdul Qadir dari pemerintah Belanda yang ditandatangani Bupati yang kedua Kabupaten Blitar, yaitu Bupati Warso Kusumo. Dalam keterangan peselit tersebut bahwa Kiai Haji Abdul Qadir diperbolehkan mendirikan pengajian untuk santri atau mendirikan sebuah pesantren. Pesantren tersebut yang akhirnya masyhur dengan nama Pondok Qasim karena berada di Dusun Qasim, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro. Dan ada juga yang menyebut dengan nama Pondok Pesantren Lo Jejer, dikarenakan konon pada waktu itu di area pondok tersebut terdapat dua pohon lo yang bersanding. Dalam bahasa Jawa disebut dengan jejer. Dan juga tercatat dalam peselit bahwa Kiai Haji Abdul Qadir mempunyai badal atau wakil yang bernama Kiai Muhni Asraf. Kiai Haji Abdul Qadir adalah pendiri Pondok Qasim. Beliau seorang ulama yang teguh dalam berjuang menegakkan dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lahir di Desa Gandean, Srengat, Kabupaten Blitar, sekitar abad ke-18 Masehi, tepatnya pada tahun 1867 Masehi, dengan nama Ahmadi bin Kiai Abdullah Gandean bin Kiai Muhammad Zamzami Tulungagung. Pada masa remaja, beliau mondok di Pondok Boto Putih Papar Kediri yang diasuh oleh Kiai Haji Burhan selama 8 tahun. Dan juga mondok di Pondok Pakuncen Tulungagung di bawah asuhan Kiai Haji Najib Pakuncen yang sekarang menjadi Kecamatan Karangrejo selama 10 tahun. Pada akhir abad ke-18 Masehi, ketika bangsa Indonesia dalam masa penjajahan Belanda, tentunya masa-masa yang sangat sulit bagi bangsa Indonesia, Kiai Haji Abdul Qadir berjuang, berdakwah, mensiarkan agama Allah dengan hijrah dari tanah kelahirannya, yaitu di Gandean, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Tujuan pertamanya yaitu Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Setelah hasil istikharah di Mandesan, ternyata kurang cocok untuk mendirikan sebuah pesantren, maka beliau pindah lagi ke Desa Jati Tengah, Kecamatan Selopuro. Dan yang terakhir, beliau berpindah ke Dusun Qasim, lalu mendirikan sebuah pesantren yang sekarang kita kenal dengan Pondok Pesantren Al-Iflah Qasim hingga beliau wafat. Dan sampai saat ini kita bisa merasakan buah dari perjuangan beliau. Sepeninggal Kiai Haji Abdul Qadir, kepemimpinan pondok pesantren diasuh oleh putra keempat beliau, yaitu Kiai Haji Ismail sebagai pengasuh pondok putra dan ibunya Hajah Zainab. Beliau adalah Bakyu Kiai Haji Ismail sebagai pengasuh pondok putri. Kiai Haji Ismail lahir pada tahun 1914 Masehi. Pada masa remaja, beliau termasuk pemuda yang sangat gigih mencari ilmu agama, mempengaji mondok suwi. Banyak
pondok pesantren yang beliau masuki untuk mengaji, untuk menimba ilmu. Pernah juga beliau mondok di Termas Pacitan, pondoknya Syekh Mahfud At-Turmusi. Berikutnya di Pondok Mojosari Nganjuk di bawah asuhan Kiai Haji Zainuddin Mojosari. Dan juga pernah mondok di Pondok Bendo Kediri. Dan yang paling lama dan yang terakhir beliau mondok di Pondok Baran yang diasuh oleh Kiai Haji Hasbullah hingga beliau dijadikan menantu oleh Kiai Hasbullah Baran. Kiai Haji Ismail adalah sosok yang sangat mementingkan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat keras dalam mendidik putra-putrinya dan para santrinya untuk selalu ngaji dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dawuh beliau, wong tuwa kok ngremehne perkara ibadah sunnah, titenono sok lek wis wayah tiba ning anak wis ora pati trenten nglakoni ibadah wajib. Begitulah dawuh beliau. Begitulah salah satu dawuh beliau yang pernah disampaikan pada santrinya. Dan salah satu kitab yang selalu beliau kaji kepada para santrinya dan menjadi kajian wajib, kajian wiridan setiap pada subuh, yaitu kitab Minhajul Abidin, yaitu kitab tentang pedoman bagi ahli ibadah dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ismail, jumlah santri semakin bertambah. Bahkan ada yang datang dari luar daerah sehingga merasa perlu untuk memberikan sebuah nama pondok pesantren. Selanjutnya di era Kiai Haji Ismail, Pondok Kasim diberi nama Pondok Pesantren Al-Iflah Kasim. Begitu juga penambahan unit pendidikan formal tingkat dasar, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Kasim. Setelah Simbah Kiai Ismail wafat pada usia ke-73 tahun, Pondok Pesantren Al-Iflah Kasim diasuh oleh putra-putri beliau, yaitu putra yang keempat, yaitu Kiai Haji Harun Ismail, dan putri yang keenam, yaitu Ibu Nyai Hajah Mahbubah Ismail. Pada tahun 2016, yang dimotivatori oleh Kiai Haji Muhammad Abdul Ghafur dari Maliran, Pondok Pesantren Al-Iflah Kasim melanjutkan pengembangan melalui merintis lembaga pendidikan formal tingkat pertama, yaitu Madrasah Sanawiyah Salafiyah Kasim. Dan pada tahun 2022, Pondok Pesantren Al-Iflah Kasim merintis pendidikan tingkat atas, yaitu Madrasah Aliyah Salafiyah Kasim, dengan sistem pondok pesantren salaf yang mengedepankan ngaji sesuai ajaran yang telah diajarkan oleh para masyaikh dan para muassis. Beliau-beliaulah yang sukses dengan mempengaji mondok suwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.